Hai hai hai. Assalamualaikum Sobat Arli. Bagaimana nih? Sudah gak sabar kan menunggu kisah berikutnya tentang apa? Yang gak sabar Alia apa Sobat Arli? Sama lah, Alia juga, sahabat Arli juga begitu kan? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di buku yang sama dari Sigma Daya Insani, serial 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Pada rentang waktu yang cukup lama tersebut, beliau belum berhasil menyadarkan kaumnya. Mereka tetap melakukan tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam hanya sebagian kecil saja. Mereka hanyalah orang-orang miskin dan rakyat jelata. Sedangkan orang-orang yang kaya raya dan para pembesar tetap pada keyakinan mereka untuk menyembah berhala. Sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam sangat berharap suatu saat kaumnya akan menyadari dan mengakui kebenaran ajaran yang dibawanya. Beliau juga ingin agar kaumnya keluar dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Harapan Nabi Nuh alaihissalam ternyata tidak menjadi kenyataan. Dari hari ke hari, pengikutnya tidak bertambah, bahkan semakin berkurang. Setan telah berhasil membujuk dan menguasai hati para penentang Nabi Nuh alaihissalam. Pintu-pintu hati mereka telah tertutup sehingga cahaya keimanan tidak dapat masuk. Penyembahan berhala terus dilakukan oleh kaumnya. Rakyat lemah dan orang-orang miskin semakin tertindas. Kemungkaran dan kejahatan semakin merajalela. Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih melihat keadaan itu. Suatu hari turunlah wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Nuh alaihissalam. Oh, aku tahu, itu surat Hud ayat ke-36 kan? Yang bunyinya, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Lalu, bagaimana Ustazah? Insya Allah, terima kasih Alia sudah membantu membacakan ayat yang menjadi penguat Nabi Nuh alaihissalam. Setelah turun wahyu dari Allah SWT ini, pupus sudah harapan Nabi Nuh alaihissalam. Kesabarannya yang selama ini sangat tinggi hilang sudah. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah SWT. Hanya Allah SWT yang dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam memohon agar Allah SWT menurunkan azab kepada kaumnya yang begitu sombong dan keras kepala tersebut. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Allah SWT mendengar doa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal. Sebagaimana firman Allah. Oh, aku tahu juga. Itu lanjutan dari ayat yang tadi Alia bacakan. Dari kitab suci Al-Quran surat Hud ayat ke-37 kan? Betul sekali Alia, Masya Allah, pintar deh Alia ini. Boleh Alia yang
bacakan? Boleh dong. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Masya Allah. Demikianlah ketetapan yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka, orang-orang yang ingkar kepadanya. Berhasilkah Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat kapal seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT? Doa adalah senjata. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin, tiang bagi agama, dan nur bagi langit dan bumi. Ini tertuang di hadis riwayat Hakim. Masya Allah, terima kasih Alia telah mengingatkan bahwa kita sebagai orang mukmin memiliki senjata, yaitu berupa doa. Masya Allah, tabarakallah, sudah diingatkan. Iya, ternyata doa itu setajam-tajamnya senjata. Kita harus banyak memohon pertolongan serta perlindungan Allah, juga meminta apa saja yang kita butuhkan. Betul kan Ustazah? Betul sekali. Allah Maha Kuasa atas segala yang Allah berikan. Allah juga Maha Kuasa untuk mewujudkan apa yang kalian minta. Masya Allah. Jadi gak sabar ngelanjutin kisah berikutnya ya kan. Sampai ketemu di kisah berikutnya sahabat Arli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kisah berikutnya.